Handbore adalah singkatan dari Hand Operated Borehole yang merujuk kepada lubang bor yang digali atau dibuat dengan cara manual tanpa menggunakan mesin bor otomatis atau listrik. Lubang bor tangan biasanya digunakan untuk mengebor lubang dalam tanah atau batuan, terutama dalam konteks proyek-proyek seperti konstruksi sumur air, pengeboran geologi, atau eksplorasi sumber daya alam. Alat-alat yang digunakan pada praktikum adalah 1. Clamp top, 2. Auger, 3. Tabung sampel, 4. Stang T dan stick pemutar, 5. Kunci Inggris, 6. Gastong, 7. Baut, 8. Penggaris, 9. Kantong sampel, 10. Oli. Sekian prosedur percobaan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam percobaan ini adalah sebagai berikut. 1. Tentukan titik pengeboran terlebih dahulu. 2. Bersihkan lokasi pengeboran dari rumput, akar-akar, dan sampah-sampah yang ada di sekitar titik pengambilan sampel. 3. Bersihkan lubang yang ada pada clamp top. Setelah itu, oleskan oli secara merata di lubang clamp top dan lubang stick agar pada saat dibuka tidak terlalu susah. 4. Pasang clamp top dan tabung pada batang pertama, kemudian siapkan gastong untuk memutar. 5. Buat lubang dengan memutar searah jarum jam dan sambil ditekan sampai pada kedalaman yang dikehendaki atau berdasarkan prosedur dalam percobaan yang telah ditentukan. 6. Pada kedalaman 0 sampai 80 cm merupakan pengambilan tanah bukaan menggunakan auger. 80 sampai 180 cm merupakan pengambilan sampel tanah untuk identifikasi saat di lapangan. 180 sampai 230 cm merupakan pengambilan sampel pertama. 230 sampai 280 cm merupakan pengambilan sampel kedua. 280 sampai 330 cm merupakan pengambilan sampel ketiga, dan 330 sampai 330 merupakan pengambilan sampel keempat. 7. Setelah tabung masuk 50 cm berarti tabung sudah penuh, kemudian dikeluarkan dengan cara memutar-mutar bor searah jarum jam sambil diangkat dengan bantuan gastong. Setelah diangkat, lepas tabung sampel dan ambil sampel tanah pada ujung tabung sampel, kemudian ambil sampel tanah itu untuk mendapatkan hasil pengklasifikasian apakah tanah itu masih lanau atau lempung. 8. Pada kedalaman 280 sampai 330 cm dan 330 sampai 380 cm diambil tanah untuk dijadikan sampel yang diidentifikasi di laboratorium. 9. Beri label pada tabung sampel, lokasi pengeboran, dan nama kelompok serta kedalaman sampel, dan sampel tanah dibawa ke laboratorium untuk percobaan atau pemeriksaan selanjutnya. Selanjutnya melakukan pemeriksaan kadar air pada tanah. Alat-alat yang digunakan adalah 2 buah cawan, spatula, extruder, timbangan, serta oven. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian ambil 2 buah cawan, bersihkan dan beri kode pada masing-masing cawan. Lalu cawan kosong yang sudah dibersihkan ditimbang. Selanjutnya sampel tanah atau benda uji dimasukkan ke dalam cawan kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, cawan dan benda uji dimasukkan ke dalam oven dengan keadaan terbuka, kemudian oven selama kurang lebih 24 jam. Setelah di oven kurang lebih 24 jam, selanjutnya keluarkan cawan dan benda uji dari oven kemudian ditimbang. Adapun tujuan dari dilakukannya percobaan ini adalah untuk menentukan kadar air dari tanah dan dinyatakan dalam persen. Pemeriksaan berat volume. Yang pertama, siapkan alat-alat yang akan digunakan, seperti jangka sorong, ring, spatula, dan timbangan. Selanjutnya, bersihkan ring yang akan digunakan. Ukur diameter ring menggunakan jangka sorong. Dan jangan lupa untuk mengukur tinggi ringnya. Kemudian, ring yang sudah bersih ditimbang sebagai W1. Selanjutnya, ambil sampel tanah, lalu tekan ring ke sampel tersebut, kemudian ratakan. Selanjutnya, timbang ring plus sampel sebagai W2. Kemudian, untuk mendapatkan nilai berat volumenya sama dengan W2 dikurang W1 dibagikan dengan volume. Untuk rumus volumenya sendiri sama dengan 1/4 dikalikan dengan V, dikalikan diameter pangkat 2, dan dikalikan dengan tinggi. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan berat jenis tanah. Alat-alat yang digunakan adalah piknometer sebanyak 2 buah, timbangan, saringan nomor 20, termometer, karung dan palu karet, oven, kompor dan pen, serta wash bottle. Setelah menyiapkan alat dan bahan, keluarkan sampel tanah dari dalam oven yang telah dikeringkan selama kurang lebih 24 jam. Keluarkan sampel tersebut secukupnya, kemudian ditumbuk menggunakan palu karet yang dialasi karung, lalu disaring menggunakan saringan nomor 20,
sampel tanah yang lolos dari saringan nomor 20 digunakan sebagai sampel uji. Timbang piknometer yang kosong berserta tutupnya yang sudah dibersihkan untuk mendapatkan berat pikno kosong. Lalu masukkan sampel uji dari hasil saringan ke dalam piknometer sebanyak masing-masing 20 gram. Kemudian kita timbang untuk mendapatkan berat pikno kosong plus tanah kering. Kemudian diisi air bersih dengan wash bottle ke dalam masing-masing piknometer hingga sampel tanah terendam merata. Kemudian dikocok antara air dan tanah sampel uji dengan cara dibolak-balik 180 derajat secara vertikal. Kemudian diisi air hingga 2/3 piknometer lalu diamkan selama kurang lebih 24 jam. Letakkan piknometer yang telah didiamkan tadi ke dalam pan yang telah diisi air sebanyak setengah dari wadahnya. Kemudian dipanaskan di atas kompor hingga mendidih. Usahakan agar piknometer tidak mengambang. Setelah mendidih, tetap panaskan selama 15 menit. Lalu goyangkan piknometer setiap 5 menit sekali agar sampah dan gelembung udara yang ada dalam piknometer naik ke atas. Piknometer yang sudah dipanaskan didiamkan hingga menyesuaikan dengan suhu ruangan atau 27 derajat hingga 30 derajat Celcius. Setelah suhu piknometer sama dengan suhu ruangan, tambahkan air bersih ke dalam piknometer secukupnya sampai penuh agar sampah yang berada di dalam piknometer keluar. Kemudian keringkan dan ditutup dengan tutup piknometer, lalu timbang untuk mendapatkan berat pikno plus tanah plus air. Kemudian kosongkan dan bersihkan piknometer yang akan digunakan lalu isi dengan air bersih yang temperaturnya sama. Kemudian keringkan, tutup, lalu ditimbang untuk mendapatkan berat pikno plus air. Pemeriksaan geser langsung, tujuan percobaan kali ini adalah untuk mendapatkan nilai parameter tanah. Mengetahui kekuatan tanah terhadap gaya horizontal dengan cara menentukan harga dari kohesi dan sudut geser dalam dan kuat geser tanah pada bidang tertentu. Alat-alat yang digunakan pada pemeriksaan geser langsung kali ini adalah alat geser langsung, ring, extruder, spatula, jangka sorong, sampel tanah, dan kotak geser. Prosedur percobaan. Berikut prosedur percobaan dalam melaksanakan praktikum geser langsung sebagai berikut. Yang pertama, keluarkan 3 sampel tanah yang siap uji, kemudian timbang untuk mengetahui beratnya. 2. Keluarkan kotak geser dari alat geser langsung dan putar roda penggerak agar bagian bawah dan atasnya menjadi satu. 3. Kemudian pasang plat dasar, batu pori, sampel tanah, batu pori, dan loading pad sesuai urutan. Yang keempat, masukkan kembali kotak geser dalam alat geser langsung dan atur posisi kotak geser. Yang kelima, kemudian pasang stang vertikal untuk memberikan beban normal dan pasang penggeser beban uji pada arah datar. 6. Atur arloji geser sehingga menunjukkan arah 0. 7. Setelah itu berikan beban normal pertama yaitu 0,5 kg. Isi kotak pengujian dengan air sampel sampai sampel tenggelam. 9. Lakukan pemeriksaan sehingga tegangan geser konstan. 10. Baca arloji geser setiap per 20 sesuai kecepatan penggeseran. Yang ke-11, kemudian berikan beban normal pada setiap uji kedua sebesar 2 kali beban normal dan pengujian pertama yaitu 1 kg. Yang kedua, 11, kemudian berikan beban normal pada benda uji kedua besar 3 kali beban normal pada pengujian pertama yaitu 2 kg. Uji kuat tekan bebas. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengukur kuat tekan bebas dari lempung atau lanau. Pemeriksaan kuat tekan bebas dapat dilakukan pada tanah asli atau contoh tanah padat buatan. Yang kedua, mengetahui ketahanan tanah terhadap tekanan yang diberikan. Yang ketiga, menentukan konsistensi tanah, yaitu sangat lunak, setengah kaku, sangat kaku, dan keras. Yang keempat, menentukan stres maksimum yang dapat ditahan oleh sampel tanah. Alat-alat yang digunakan. Berikut adalah peralatan yang diperlukan dalam melakukan uji tekan bebas. Yang pertama adalah alat UCS atau Unit Confined Compression Machine. Yang kedua, timbangan. Yang ketiga, ada jangka sorong. Yang keempat, ring silinder. Yang kelima, extruder. Dan yang terakhir, spatula. Prosedur percobaan. Prosedur percobaan dalam pengujian kali ini yang pertama adalah
Ukur diameter dan tinggi ring silinder menggunakan jangka sorong. Yang kedua, sampel tanah diambil dan dicetak di ring silinder. Kedua, permukaan diratakan dengan spatula. 3. Keluarkan sampel tanah dari ring silinder dengan alat extruder untuk mengeluarkan sampel lalu timbang sampel tanah tersebut. Yang keempat, letakkan sampel tanah tersebut di atas plat penekan secara tegak. 5. Atur ketinggian plat atas dengan cepat menyentuh permukaan atas sampel tanah. Yang keenam, menyaring dial beban pada cincin beban dan dial arloji pengukur regangan pada pembacaan 0. Yang ketujuh, lakukan percobaan dengan pembacaan dial dilakukan tiap per 50. Yang kedelapan, hentikan percobaan apabila tampak beban yang bekerja mengalami penurunan atau pada pembacaan dial 3 kali yang sama. Yang terakhir, buat sketsa perubahan bentuk benda uji yang mengalami retakan dalam percobaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis hidrometer dan gradasi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu hidrometer, saringan, termometer, timbangan, pengaduk suspensi, spatula, oven, stopwatch, air regen, dan tabung ukur. Pertama-tama, kita oven selama kurang lebih 24 jam. Tanah yang sudah kering, yang dari oven itu dipukul-pukul menggunakan palu karet. Setelah dipukul menggunakan palu karet, lalu disaring menggunakan saringan nomor 10. Kemudian yang lolos saringan nomor 10 sebanyak 50 gram. Nah, disitu kan dapat 100 gram. Kita bagi dua nanti. Sebelumnya, kita membuat air regen dulu. Sebanyak 5 gram, yaitu 10% dari sampel tanah yang kita ambil. Nanti dicampur dengan air. Itu akan didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Setelah air regen tersebut didiamkan kurang lebih dari 24 jam, maka akan dicampurkan dengan sampel tanah dan akan diaduk-aduk dulu sebelum masuk ke alat pengaduk suspensi. Setelah diaduk-aduk biasa, akhirnya diaduk dengan menggunakan suspensi selama 15 menit. Dan inilah hasilnya. Setelah kurang lebih 15 menit diaduk oleh suspensi, air regen yang telah dicampur dengan sampel tanah tersebut dimasukkan ke dalam tabung ukur 1000 mili dan ditambahkan air sebanyak 1000 mili tabung ukur. Kemudian tabung ukur itu ditutup dan diaduk-aduk dibolak-balik secara vertikal ke atas dan ke bawah selama 1 menit atau 60 kali adukan. Kemudian sediakan tabung ukur 1000 mili yang kedua, lalu diisi dengan larutan air. Kemudian ditutup tabung ukur tersebut dan diaduk secara bolak-balik vertikal ke atas dan ke bawah selama 1 menit atau 60 kali. Kemudian kita ambil gelembung-gelembung di atas permukaan air menggunakan sendok untuk mempermudah pembacaan hidrometer dan termometer. Kemudian lakukan pembacaan hidrometer pada saat 2 menit, 5 menit, 30 menit, 60 menit atau 1 jam, 250 menit atau 4 jam, 1440 menit atau 24 jam. Setelah pembacaan hidrometer dan termometer terakhir selesai dilaksanakan saat waktu 1440 menit atau 24 jam, tuangkan isi dari tabung ukur tersebut ke atas saringan nomor 200 seluruhnya. Jangan sampai ada butir yang tertinggal. Cucilah dengan air sampai air yang mengalir di bawah saringan menjadi jernih dan tidak ada lagi butir halus yang tertinggal. Butir-butir tanah yang tertinggal di atas saringan dipindahkan ke cawan aluminium tanpa ada tertinggal pada suatu tempat, kemudian masukkan ke dalam oven selama 24 jam. Setelah kurang lebih 24 jam, keluarkan tanah tersebut lalu dinginkan. Kemudian ayak tanah tersebut menggunakan saringan nomor 200, 120, nomor 80, 60, 40, nomor 20 menggunakan alat bantu shift shaker selama 15 menit. Kemudian saringlah tanah tersebut menggunakan saringan nomor 200, nomor 120, nomor 80, nomor 60, nomor 40, nomor 20. Timbang dan catatlah bagian tanah yang tertinggal di atas setiap saringan.